bersyukur kepadamu pagi hari ini Bapa. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa, buat hari yang Kau beri Yesus. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang hebat, karena Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di dalam hati kami, Roh Kudus ada. Kami boleh merasakan Tuhan sukacita pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima sembah dan puji kami. Kami serahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Yesus Tuhan. Yes. Mari berikan persembahan terbaik kita buat Tuhan. Puji Dia, Allah yang hebat. Puji Dia, Allah yang hebat. Yes Lord.
untuk menyembah. Datanglah kerajaanmu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Oh, tercurah atas kita. Yes, sing it out, say. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan
percaya kekuatan-Mu Bapa. Oh Yesus, ku berserah kepadamu. Yesus, lerashime, la 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 la. Ku percaya besar setiamu Bapa. Ku percaya janji-Mu Yesus. Ku percaya kasih-Mu tak akan berhenti bagiku. Ku percaya kasih-Mu Bapa. Irebelo, Ciebere, Yesus, Yesus. Ku percaya kasih setia-Mu tak akan pernah berhenti bagi kami Bapa. Aba, 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 Aba. Lebe leki lebe, lebe ishe, dia melaba lele. Oh, Bapa lele lele. Ku percaya janji-Mu, ku percaya kasih-Mu, di dalam-Mu pengharapan Bapa. Aba, 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 lele lele lele. Yo, lele lele lele. Yesus, Shaki lele lele lele. Dia bersyara lele shere lele 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 lele. Ku percaya Bapa, kami laksanakan janji-Mu di bagi lele shere. Oh lele lele, Engkau tak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Dia berlobere, laki lobere lele. Oh lo, yeba yeba shere yeba. Lele lele. Ku percaya janji-Mu, ku percaya kasih-Mu, Kau tak pernah gagal. Oh, genapi janji-Mu Tuhan. Lele, Abba, kalemi disikire belede yadanisi. Lord, oh, Zena, in the highest, let our King be lifted up. Oh, Hosanna.
lifted higher. Engkau ditinggikan ya Tuhan. Engkau selalu kami tinggikan Bapa. Tiada Allah selain Engkau. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu luar biasa buat setiap kami. Kami percaya Tuhan hari ini adalah hari yang luar biasa dalam kehidupan kami, kehidupan pernikahan kami, kehidupan keluarga kami Tuhan. Ada pembaruan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu terus menyertai hati kami, hidup kami Tuhan. Dan terima kasih Yesus Tuhan buat setiap berkat-berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau kuduskan Tuhan. Engkau kuduskan Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami, hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Kau Allah yang besar yang selalu kami tinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hope Community Church News. Dapatkan informasi seputar kegiatan HCC di akun sosial media HCC di Instagram, YouTube, dan Facebook. DC akan tetap diadakan via Zoom sesuai dengan jadwal DC masing-masing. Jika Anda ingin bergabung dengan DC-DC yang ada di HCC, silakan menghubungi Sekretariat HCC. Can't wait to see you name service this Friday at 6:30 p.m. by Zoom. Online service pada tanggal 25 Juli pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Henry Lowe. Kami service hari ini diadakan pukul 12 siang di YouTube. Minggu ini, renovasi ruang ibadah baru HCC di Spasio Tower untuk sementara dihentikan selama PPKM. Namun kami berterima kasih untuk taburan dana yang terus Anda kirimkan untuk membantu biaya renovasi dan biaya sewa. Tidak ada taburan yang sia-sia di mata Tuhan. Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, jangan khawatir, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Demikian HCC News minggu ini, Tuhan Yesus menyertai.
Puji Tuhan, saudaraku, pada pagi hari ini kita kembali bertemu. Ya, saya berharap sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kita. Tuhan juga melindungi kita. Memang negara kita saat ini sedang menghadapi satu masa-masa yang sukar. Tetapi saya sangat percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, yang selalu menyatakan kebaikannya, saudaraku. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Ya, Bapa, kami bersyukur Tuhan karena sampai hari ini Engkau memelihara kami, sekalipun ada saudara-saudara kami yang juga mengalami masa-masa sukar dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan, kami sangat percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang melindungi kami, yang memberikan kepada kami anugerah demi anugerah untuk kami bisa merasakan kebaikan-Mu setiap hari. Mari Roh Kudus berikan kami pewahyuan supaya kami bisa paham, kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau kami tahu pada pagi hari ini, supaya kami bisa dikuatkan dan kami bisa menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu, dan biarlah apa yang hamba sampaikan hari ini menjadi kekuatan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang satu topik yang saya beri judul tentang meraih kemenangan. Nah, kalau kita bicara kemenangan, saudara, maka pasti selalu ada kaitannya dengan sebuah pertandingan, atau sebuah perlombaan, atau sebuah perang. Nah, tahukah saudara bahwa setiap hari dalam kehidupan kita, sebenarnya kita dihadapkan kepada satu perlombaan, ya dihadapkan kepada satu pertandingan atau sebuah perang, saudaraku. Ya, baik secara nyata di dalam jasmani kita yang berupa pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, ataupun di dalam pikiran dan emosional kita. Dan kedua peperangan ini, saudara, hampir selalu jalannya berdampingan. Ketika kita mengalami masa sukar, artinya seseorang dilanda dengan pergumulan pribadi secara jasmaninya, entah itu sakit penyakitkah, entah itu ekonomi, entah itu kematian-kematian yang saudara-saudara atau keluarga kita, saudaraku, maka secara otomatis kita akan selalu terganggu di dalam pikiran kita karena kita selalu melihat ketidakmungkinan di dalam pergumulan kita. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus bisa memenangkan peperangan ini. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kemenangan, saudara, seringkali tidak hanya diukur dengan, oh, masalah saya selesai, pergumulan saya diatasi. Kadang-kadang tidak seperti itu. Tetapi kemenangan yang saya maksudkan di sini, saudara, adalah kemenangan bagaimana sekalipun belum selesai, sekalipun Anda belum menemukan solusi, tetapi damai sejahtera, sukacita, pengharapan Anda itu tidak ikut mati. Jadi jangan Anda berpikir, Pak, saya selalu kalah nih Pak tiap hari. Ya, dalam pergumulan saya belum bisa menyelesaikannya. Saudara, itu bukan bicara masalah selesai apa tidak. Tetapi apakah kita tetap bisa mempertahankan iman kita sekalipun di tengah-tengah badai. Apakah ketika COVID ini melanda kita, ketakutan yang mendominasi kita, atau pengharapan kita tetap ada, atau kekuatan iman kita tetap ada, saudaraku. Karena orang-orang yang menang, saudara, bukan hanya dilihat dari selesainya masalah mereka. Tetapi orang-orang yang menang adalah orang-orang yang tidak kehilangan sukacitanya, damai sejahteranya, dan imannya, sekalipun pergumulan mereka masih berat. Nah, jadi ini yang harus kita pikirkan, saudaraku. Ini yang harus kita bisa raih. Ini yang harus kita bisa dapatkan. Supaya kita disebut sebagai orang-orang yang menang dalam peperangan-peperangan yang kita hadapi. Kalau Anda baca di dalam Alkitab, saudara, maka saya tertarik untuk kita sharingkan hal ini, yaitu apa? Kisah David and Goliath, ya, tentang Daud dan Goliat. Dalam kisah peperangan Daud dan Goliat, kita bisa belajar 3 hal penting yang Daud lakukan sehingga dia bisa menang menghadapi peperangannya dengan Goliat.
Ya tentu saja kita mengerti bahwa Goliat yang dimaksud pada masa modern ini itu bicara tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Tentang raksasa-raksasa yang menghadang di depan kita. Ya, tentang persoalan-persoalan yang sulit yang tidak bisa kita hadapi, saudaraku. Tapi kita lihat, saudara, belajar dari kisah Daud ini. Ya, Daud adalah seorang penggembala kambing domba. Hanya 2-3 ekor kambing domba ayahnya dia jaga, kemudian dia disuruh pergi membawa makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Nah, ketika dia sampai di medan perang, saudara, pada waktu yang sama, tepat pada saat itu, Goliat tampil. Ya, ternyata Goliat ini adalah seorang tentara Filistin, jagoan Filistin yang menantang bangsa Israel untuk bisa berperang 1 lawan 1. Jadi Goliat mewakili Filistin dan dia menantang siapa jagoan dari Israel yang bisa melawan dia di arena peperangan 1 lawan 1. Kalau dia kalah, kata Goliat, maka Filistin itu seluruhnya kalah. Tapi kalau jagoanmu kalah, kata Goliat, maka seluruh Israel juga harus menyerah. Nah, pada saat itu, saudara, Daud tiba di sana. Karena sudah 40 hari, saudara, sudah setiap hari Goliat menantang, mengejek, saudaraku. Dan kita tahu akhirnya bahwa Daud memenangkan pertandingan itu. Nah, apa kira-kira yang Daud bisa lakukan, saudara? Dari kisah ini, bagaimana dia bisa memenangkan peperangannya? Bagaimana dia bisa meraih kemenangan di tengah-tengah pergumulan hidupnya? Di tengah-tengah dia menghadapi raksasa Goliat ini, saudaraku. Yang pertama, saudara, bahwa untuk kita bisa memenangkan atau meraih kemenangan, kita harus memiliki mental yang kuat. Nah, kenapa saya katakan begini, saudara? Coba kita perhatikan, saudara. Kenapa kita harus punya mental yang kuat? Kalau Anda baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 4-8 dikatakan begini. Tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilih bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku," saudara. Nah, saudara perhatikan, saudara, ayat ini mengatakan kepada kita, menceritakan kepada kita, pada saat Goliat itu tampil, perhatikan, di hadapan barisan Israel, dia tidak tampil dengan pakaian apa adanya. Dia tidak tampil dengan pakaian sederhana atau tanpa perlengkapan. Tetapi dia tampil, saudara, sebagai pertama raksasa. Ya, dikatakan apa? Tingginya 6 hasta sejengkal. Ya, 3 meter lebih, saudara. Jadi kalau Anda punya plafon rumah, ya kurang lebih ya setinggi itu. Ya, di atas orang-orang biasa, saudara. Dan kemudian, saudara, bukan hanya raksasa biasa, tetapi raksasa yang diperlengkapi. Anda bisa lihat di situ ada ketopongnya, ada tombaknya, ada baju sirahnya, ya, ada perisainya, saudara. Dan dia penuh dengan keterampilan karena sejak kecilnya dia adalah seorang tentara. Jadi saya mau bilang sama saudara, untuk meraih kemenangan, saudara, Anda harus punya mental yang kuat. Karena masalah itu bukan sebuah masalah jika Anda lebih besar daripada masalah itu.
Tetapi sesuatu menjadi masalah ketika sesuatu itu lebih besar daripada hidup saudara, lebih besar daripada logika saudara, lebih besar daripada kemampuan saudara. Jadi Goliat menggambarkan bahwa masalah itu datang saudara seperti seorang pendekar, seperti seorang penyerbu. Nah, kalau saudara kita ini tidak memiliki mental yang kuat, maka kita akan seperti pecundang. Seperti barisan Saul, seperti Saul yang bersembunyi di kemah, seperti tentara-tentara Israel yang ciut nyalinya. Dan masalah itu akan mengejek kita, menantang kita, sehingga kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan kekhawatiran, kita kehilangan sukacita, dan kita kehilangan pengharapan, dan akhirnya kita kehilangan iman kita. Di saat itulah saudara, kita pasti kalah. Tetapi yang menarik adalah Daud bisa menang. Karena Daud itu saudara, itu mengokohkan imannya, mengokohkan mentalnya. Dia tahu setiap pergumulan pasti punya sebuah masalah. Ya, setiap pergumulan itu akan menjadi masalah yang besar saudaraku. Dan dia harus berani konfrontasi. Dia harus berani untuk maju. Dia harus berani untuk menghadapinya. Dia tidak lari, tapi dia berani menghadapinya saudara. Nah, kalau Anda baca saudara ayat selanjutnya, apa yang dia lakukan saudara? Supaya mentalnya itu bisa kuat. Ya, ini menarik sekali. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, 25 sampai dengan 26 saudara, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh bangsa Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudara, Daud ini tidak hanya ngomong kepada dirinya, tapi dia keliling, dia ke sana, dia kemari, dia ke tempat yang lain. Dia bilang, siapa dia yang tidak bersunat, yang berani mencemooh orang Israel? Siapa dia orang tidak bersunat, yang berani mencemooh Allah yang hidup? Siapa dia? Saudara perhatikan saudara, ketika Anda ingin menghadapi persoalan saudara, Anda harus mulai belajar memperkatakan iman saudara untuk membangkitkan pengharapan, membangkitkan kekuatan, membangkitkan iman saudara. Perkatakan perkataan firman, jangan bilang aduh aku pasti tidak bisa, aduh matilah saya, aduh saya akan celaka, aduh siapa yang akan menolong saya. Saudara, mulai hari ini saudara, ubah kata-katamu. Anda harus mulai belajar untuk mengkonfrontasi setiap pergumulan saudara. Dengan apa? Dengan perkataan-perkataan berkat. Dengan perkataan-perkataan iman. Supaya apa saudara? Telingamu mendengar firman dan imanmu tidak goyah. Ini yang Daud lakukan. Itu sebabnya dia bisa memenangkan pertempuran itu. Karena kalau dia tahu benar saudara, kalau dia takut seperti Saul, seperti orang Israel, maka Goliat akan memenangkan pertempuran. Karena dia tahu ketakutan, di dalam ketakutan tidak ada iman, makanya dia mencoba membangkitkan kekuatan imannya. Ya, dia harus konfrontasi dan dia berkata, siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Yang berani mencemooh Israel, Allah yang hidup dari barisan Israel. Ini seperti yang dikatakan oleh Amsal saudara, dikatakan dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 saudara. Ini yang dipakai oleh Daud. Prinsip ini yang harus kita pahami, yang harus kita sadari. Dikatakan apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Saya kasih terjemahan saudara dengan versi saya. Jika engkau tawar hati pada saat kesulitan, pada saat pergumulan, pada saat menghadapi kesesakan, pada saat menghadapi masalah-masalahmu, kecil kekuatanmu. Jadi bukan masalah kita nggak kuat saudara, tapi karena kita tawar hati, karena kita takut.
Orang yang khawatir berlebihan, orang yang sudah kalah mentalnya, itu tidak mungkin akan mau berusaha. Tidak mungkin akan mau bangkit, karena sudah patah semangat. Sudah patah arang. Ini yang Daud hindari, saudaraku. Dia tahu Goliat ini datang dengan perlengkapan perangnya. Dia tahu Goliat ini gambaran dari masalah besar. Ya, dia tahu Goliat ini bukan datang dengan pakaian ala kadarnya, tapi sebuah perlengkapan perang yang siap untuk bertempur. Dan dia tahu, saudara, kalau dia takut seperti orang Israel, dia tidak akan berani maju, dia tidak akan pernah punya kesempatan menggunakan umbannya. Dia tidak akan pernah punya kesempatan menggunakan seluruh potensinya. Ibaratnya kalah sebelum perang, saudaraku. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya, saudaraku. Dia mulai ngomong kiri kanan. Karena dia tahu Amsal 24 pernah menuliskan, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Hari ini, saudaraku, ketika engkau menghadapi sebuah persoalan, ya, ketika hoax berita-berita yang menakutkan, saudaraku, saudara, Anda jangan takut. Ya, tetap berharap kepada Tuhan. Kita memiliki kubu pertahanan yang kuat. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Di dalam Tuhan ada kekuatan dan damai sejahtera. Kita jangan bertindak bodoh. Tapi kita juga tidak boleh ada di dalam ketakutan. Kita harus punya mental yang kuat supaya kita bisa meraih kemenangan kita, saudaraku. Nah, kita belajar yang kedua, apa yang Daud lakukan, saudara, sehingga dia bisa meraih kemenangan. Ya, sehingga dia bisa meraih kemenangan melawan Goliat, saudara. Yang kedua adalah dia fokus kepada upah. Ya, saya akan jelaskan kepada saudara. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, 25-26. Berkatalah orang-orang Israel itu, ya, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Ini saya ulang lagi ayat yang tadi. Ya, kalau Anda lihat yang saya beri warna kuning, saudara, dia tanya kepada orang-orang yang ada di situ. Kira-kira kalau saya bisa mengalahkan Goliat atau juga menghindarkan bangsa ini dari cemooh, apa yang saya dapatkan? Nah, terus dia bilang apa, saudara? Orang bilang apa? Oh, dia akan dapat kekayaan besar. Dia akan jadi mantunya raja. Keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Nah, saudara, saya mau bilang begini sama saudara. Seringkali, saudara, kita tidak berani dan tidak dapat bertahan pada akhirnya karena kita tidak pernah melihat sebuah akhir. Ya, kenapa kita takut, saudara? Bahkan kita takut pada kematian karena kita tidak pernah sadar bahwa di balik kematian orang-orang benar ada keindahan yang lebih indah dari semua yang kita pernah nikmati di dunia ini. Ada kekekalan, kebersamaan dengan Yesus Tuhan yang lebih indah dari segala sesuatunya. Kalau seorang pelari atau seorang atlet tidak pernah mengharapkan hadiah di balik garis finish, maka dia tidak akan pernah mau berjuang. Nah, Daud tahu, saudara, bahwa kalau dia tidak memfokuskan kepada upah, maka dia tidak akan punya motivasi yang kuat. Saya nggak mengajar saudara supaya Anda dimotivasi dengan kekayaan materi saja, saudara. Saya nggak mengajar saudara supaya Anda fokus kepada kaya secara jasmani ketika ikut Tuhan. Tetapi saudara, mari kita belajar, fokuslah bahwa di dalam Tuhan pada saat kita tidak melepaskan iman kita, pada saat kita tidak menyerah, pada saat kita tetap berharap percaya kepada Tuhan, maka ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keselamatan kekal, ada kehidupan kekal yang menjadi upah, bahkan ada mahkota kemuliaan bagi orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Itulah sebabnya hari ini kita masih ada, kita masih bisa melayani Tuhan. Kalau saudara mulai kehabisan tenaga dengan semua pergumulan yang Anda hadapi, saudara harus ingat, saudaraku, di dalam Tuhan ada pengharapan. John Maxwell pernah menuliskan sebuah kalimat yang bagus sekali, saudara. Dia berkata, jika tidak ada harapan hari esok, maka tidak mungkin ada kekuatan hari ini. Orang yang menyerah, saudara, adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan di hari esok. Nah, Daud mengerti, saudara. Kalau dia hanya motivasinya ngalahkan aja
Goliat ini dengan mempertaruhkan nyawanya, saudara. Motivasi itu nggak cukup. Dia harus bisa melihat apa di balik daripada pergumulan ini. Apa maksud Tuhan? Kenapa dia mengirimkan Goliat? Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku lewat pergumulan ini? Supaya kita jangan tanya, kenapa saya Tuhan? Kenapa saya Tuhan? Tapi kita bertanya, apa yang Tuhan mau dari yang saya dapatkan ini? Apa yang Tuhan mau dari semua pergumulan yang saya dapatkan? Ketika Tuhan berkata supaya engkau tumbuh dewasa, supaya engkau menjadi karakter yang lebih kuat, supaya engkau menikmati iman dan percaya yang lebih baik lagi, supaya engkau melihat kuasa penyertaanku yang sesungguhnya. Di saat itulah saudara kita berkata, yes, saya mau Tuhan. Tidak apa-apa, saya akan tetap berjuang. Saya tidak akan menyerah dengan hidup saya. Karena saya tahu di balik pergumulan saya selalu ada bagian-bagian terbaik dari rencana Tuhan yang dia mau tunjukkan kepada hidupku. Amin saudaraku. Itu sebabnya kenapa Daud berani melangkah dan dia berhasil meraih kemenangannya. Karena hidupnya dimotivasi oleh upah. Amin. Jadi saya nggak mengajar saudara supaya Anda dimotivasi dengan upah materi saja saudaraku. Sekalipun itu ada. Tapi lebih tinggi lagi saudara. Dimotivasi oleh upah kekekalan. Dimotivasi oleh kemenangan kekal yang kita akan terima. Ya dimotivasi oleh damai sejahtera iman dan kedewasaan karakter rohani kita. Dan saudara saya berharap saudara, Anda tidak akan lagi menyerah ketika Anda menghadapi pergumulan. Anda tidak lagi bersungut-sungut saudara, mengutuk setiap apa yang Anda hadapi atau menyalahkan siapapun dengan kondisi ini. Tapi kita tahu setiap orang punya peperangannya sendiri-sendiri saudara. Kalau saudara punya mental yang kuat, berani mengkonfrontasinya bersama dengan Tuhan, maka saya sangat yakin saudara, Anda akan tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan tanpa kehilangan sukacita, tanpa kehilangan iman, tanpa kehilangan pengharapan. Sekalipun masalah belum selesai, tapi orang akan bisa melihat, engkau punya iman ya, engkau tetap bisa tersenyum ya, engkau tetap bisa melayani orang lain ya, sekalipun engkau juga punya banyak masalah. Dan kita berkata, karena aku punya Tuhan yang hebat. Karena aku punya Tuhan yang mengizinkan saya untuk menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, saudaraku. Yang ketiga, saudara, bagaimana Daud bisa meraih kemenangan? Ya, Daud memilih senjata yang tepat untuk meraih kemenangannya. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, 39 sampai 40, saudara, dikatakan begini. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu, saudara. Saudara, seringkali kenapa kita gagal dan kita kalah oleh masalah? Karena kita salah pakai senjata. Ya, jadi Saul bilang, kamu ini anak gembala mau cari mati lawan Goliat. Ya sudahlah, daripada tidak ada yang mewakili, nanti kita juga diejek. Ya sudah 40 hari tuh teriak-teriak di luar. Ya gini aja, baju perang saya kamu pakai. Ya Daud kan orangnya nurut saudara, apalagi raja yang suruh kan. Ya dia pakai saudara, setelah dia pakai kemudian pedang itu dia taruh. Dia coba jalan saudara, tidak bisa karena memang bukan bajunya. Dan Tuhan tidak mau dia pakai senjata itu. Karena dia sudah coba saudara dan dia bilang saya nggak pernah coba. Akhirnya dia lepaskan. Dia pilih senjatanya sendiri. Dia pilih 5 batu yang licin saudara. Nah saudara, seringkali kita tidak bisa meraih kemenangan karena jujur ngomong saudara, kita salah pakai senjata. Kita ini selalu berpikir cara terbaik untuk lolos dari masalah, untuk menyelesaikan masalah adalah dibantu orang lain. Oke saudara, kadang-kadang itu bekerja, tapi bukan itu yang selalu Tuhan harapkan. Karena Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
Kita menggunakan orang berpangkat, kita menggunakan orang-orang pintar, kita menggunakan orang-orang hebat, saudara. Di sekeliling kita, koneksi kita, ya, baik Anda punya koneksi, tetapi mengandalkan mereka sebagai senjata menyelesaikan masalah saudara. Saya kira saudara, kita sudah pakai senjata yang salah. Atau menggunakan kepandaian kita, menggunakan pengalaman kita, logika kita, hitungan kita. Saudara, ketika kita hanya fokus kepada senjata-senjata yang kita anggap ini paling tepat, saudara, maka kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Masalah rumah tangga yang Anda hadapi dengan istrimu, dengan anakmu, dengan suamimu, Anda gunakan senjata apa? Oh, kalau saya kasih uang aja anak saya pasti diam. Ya, pasti beres. Kalau saya bayar orang guru les ajarin dia, saya bayar seorang rohaniawan kah, saya bayar orang lain kah, lembaga atau institusi, ajarin anak saya, didik dia, maka semua beres. Kalau saya belikan ini. Saudara, uang itu bukan senjata yang tepat. Anda punya pergumulan-pergumulan apa, saudaraku? Saudara, hari-hari ini Tuhan membuka mata banyak orang. Yang meninggal karena COVID bukan tidak ada uang loh. Tapi bukan itu, saudaraku, yang menjadi penyelesaian dari segala sesuatunya. Kita harus menggunakan senjata yang tepat. Seperti apa? Seperti Daud. Dia tahu dengan menggunakan senjatanya Saul, dia tidak akan bisa menang. Dia menggunakan senjatanya sendiri. Nah, tapi di dalam kasus kita, saudara, kita mungkin berpikir, Pak, senjata apa yang harus saya pakai, Pak? Untuk menghadapi orang-orang yang saya bermasalah dengan saya, menghadapi pergumulan-pergumulan saya, apa yang harus saya hadapi? Apa yang harus saya pakai? Nah, kita melihat apa yang diajarkan oleh Paulus, ya. Ini ayat yang terakhir dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, perhatikan, ya. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, Paulus berkata, kami hidup di dunia. Kami berhadapan dengan hal-hal jasmani. Kami mengalami masalah-masalah jasmani, dikatakan saudara. Tapi kami tidak berjuang secara jasmani. Perhatikan, ya. Memang kami hidup secara kasat mata. Orang bisa lihat. Pergumulan kami nyata, Tuhan. Keuangan kami yang hancur dan morat-marit ini nyata, Tuhan. Pernikahanku yang di ujung tanduk ini nyata, Tuhan. Istriku dan suamiku yang selingkuh nyata, Tuhan. Anak-anakku yang rusak ini nyata, Tuhan. Benar-benar aku bisa lihat dan itu mukul mental saya. Tapi Paulus berkata, jangan berjuang seperti secara jasmani. Jangan berjuang secara duniawi. Kalau kamu berjuang secara duniawi, kamu pakai kekuatan-kekuatan jasmani, kamu pakai koneksi-koneksi jasmani, kamu pakai kekuatan-kekuatan jasmani, uang, dan segala hal yang engkau punya, logika, kepandaian, koneksi. Tapi Paulus berkata, gunakan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Wah, saudara, luar biasa ini. Apa itu, saudara? Di dalam pergumulan saudara ketika menghadapi raksasa yang berpakaian lengkap, Anda bisa pakai dengan lutut yang bertelut di hadapan Tuhan. Kembali dan berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, meminta belas kasihan Tuhan, menaikkan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Pak, itu kan cara kerja orang malas. Belum tentu. Anda sudah berusaha, sekarang Anda bersujud, berlutut, serahkan kepada Tuhan. Anda berdoa, Anda berjuang, memohon belas kasihan Tuhan. Karena hati raja di tangan Tuhan. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Tuhan bisa memberkati Anda. Bahkan dari langit pun kalau dia memberkati Anda, dia bisa memberkati saudara.
Dengan cara-cara yang tidak pernah Anda sangka. Dia bisa menggerakkan siapa saja saudara dari orang-orang yang tidak pernah Anda kenal. Karena Anda menggunakan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Anda baca firman, Anda perkatakan firman, Anda percaya firman, Anda lakukan firman. Itu senjata-senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Ada darah Yesus, ada kasih yang besar, pengampunan-pengampunan yang berlimpah saudaraku. Saya menemukan ada banyak orang tidak bisa menyelesaikan masalahnya karena ada kepahitan besar di dalam hatinya. Ketika dia belajar menggunakan senjata-senjata ilahi ini, dengan kasih dia melepaskan pengampunan saudaraku. Maka saya melihat orang-orang itu dibebaskan dan hidupnya dipulihkan. Saya melihat saudara bahwa ada begitu banyak rumah tangga yang pulih. Ketika mereka mengizinkan dan menggunakan senjata ilahi ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangganya saudara. Bukan dengan cekcok. Bukan dengan ngomong nasihat manusia, dengan pikiran manusia. Tapi dengan iman, dengan kasih. Ingat, iman, harap, dan kasih. Itu merupakan 3 senjata ilahi yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Kalau saudara mau pakai itu saudara, belajar untuk melihat dengan iman saudara. Iman melampaui kenyataan. Iman itu melihat lebih daripada apa yang terlihat di depan mata. Tapi dia melihat kepada sesuatu yang ada walaupun belum terlihat. Tapi dia percaya bahwa itu adalah janji Tuhan dan pasti digenapi. Saudara, saya melihat saudara di masa-masa seperti ini. Ya, kesulitan datang dengan pakaian perangnya. Dengan berupa raksasa-raksasa yang begitu kokoh dan kuat. Seolah-olah ingin menenggelamkan kita. Tapi saudara, sama seperti Goliat datang kepada Daud. Daud meraih kemenangannya. Bukan dengan kekuatannya sendiri. Tapi dengan iman kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan saudara. Mulai hari ini saudara. Perbanyak baca firman. Perbanyak doa. Tuliskan firman. Supaya engkau bisa baca, supaya engkau bisa perkatakan saudaraku. Supaya engkau bisa ngomong, ucapkan. Engkau mulai naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Engkau mulai menyembah Tuhan. Supaya kekuatan rohanimu itu menopang engkau. Sehingga sekalipun engkau mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, engkau tidak kehilangan sukacitamu. Engkau tidak kehilangan pengharapanmu. Engkau tidak kehilangan potensimu. Engkau tidak kehilangan imanmu. Dan satu saat nanti tiba-tiba ide Tuhan muncul di dalam pikiran saudara. Dan itu menjadi sebuah solusi yang paling tepat untuk engkau lakukan. Dan ketika engkau menjalaninya, Tuhan membuka jalan itu. Saya sangat percaya saudaraku bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang benar. Ya sekalipun pandemi seperti ini, tapi dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah berkata, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Dan janji itu tidak pernah dia ingkari saudaraku. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan pada hari ini. Kalau engkau mengalami banyak pergumulan hari-hari ini saudara. Kalau engkau mengalami banyak sekali raksasa-raksasa yang sedang menghampiri saudara. Datang dengan pakaian lengkap, datang dengan segala persiapan peperangan. Itu masalah yang tidak sanggup engkau hadapi. Saudaraku, Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Dia lebih perkasa dari segala sesuatu. Dia Allah yang mencukupkan kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Dia Tuhan Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kita. Dia Jehovah Nisi, panci kemenangan kita. Dia Jehovah Rohi, Allah gembalaku yang menyediakan, yang memprovide segala yang aku butuhkan. Mari belajar percaya kepada Tuhan. Sebab dialah gunung batu kita. Dialah benteng hidup kita. Kekuatan kita saudaraku. Datang kepadanya, berseru kepadanya. Hialah masyaka hoda makuri nalalala masike ya datang kepada Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Lebih lagi percaya, berpegang kepada janji-janjimu yang besar. Hoda makuri nalalala masike Tuhan, hamba berdoa menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami yang kau tempatkan Tuhan di dunia yang penuh dengan perjuangan. Tetapi engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sama seperti Daud Tuhan, engkau berikan kami contoh hidup pada hari ini.
Bagaimana dia berada di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, menghadapi raksasa Goliat di depannya Tuhan. Tapi dia bisa meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Dia datang dengan nama Allah yang maha tinggi. Hal yang sama Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Kami tidak datang kepada masalah dengan segala kepandaian kami, dengan segala Tuhan kemampuan kami, dengan segala koneksi manusia kami Tuhan. Tapi kami ingin datang kepada setiap pergumulan masalah kami yang begitu kuat besar di hadapan kami. Dengan nama Tuhan semesta alam. Dengan nama Allah yang maha tinggi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Supaya kekuatan kami Tuhan bukan berasal daripada orang lain. Tapi kekuatan kami berasal daripada hubungan kami dengan Tuhan. Roh Kudus urapi anak-anak-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Supaya di tengah-tengah pergumulan kami tidak menjadi lemah. Kami tidak menjadi loyo Tuhan, kami tidak menjadi mati potensi kami. Bahkan kami tidak menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Tapi lewat pergumulan kami Tuhan, kami melihat bahwa Engkau menyediakan sesuatu yang lebih besar. Engkau membentuk kami, Engkau memproses kami untuk kami lebih lagi percaya kepada Tuhan. Karena kami sangat yakin Tuhan, kemenangan tidak ditentukan dengan selesainya persoalan. Tapi kemenangan pada saat kami tetap bertahan sampai pada akhirnya percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berkati setiap keluarga dan rumah tangga demi rumah tangga, pribadi lepas pribadi, anak-anak, suami dan istri, pernikahan demi pernikahan. Supaya kami dilindungi, kami disertai, perlindungan anugerah Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Turunlah dalam kehidupan kami, menyertai pekerjaan kami, memberkati segala apa yang kami lakukan dan kerjakan. Supaya apa yang kami kerjakan membuahkan hasil dan nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku. Ya, saya bersyukur bisa menyampaikan ini kepada saudara. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Ya, hadapi setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Saya yakin kita bisa meraih kemenangan bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita.